Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan hari ini kita sedang membahas tema rahasia kedahsyatan ruku. Masya Allah, ternyata kalau ruku itu, kalau kita berdoa setelah ruku itu insya Allah diijabah loh sama Allah. Terlebih juga kita dapat bonus, kita akan sehat. Masya Allah. Dan tapi ruku juga itu ada gerakan-gerakan yang harus diperhatikan. Harus tumanina. Tadi dipraktekin juga sama Ustadz Maulana. Sampai naruh apa? Kayu, sapu. Sapu gak jatuh, aman, berhasil. Baik, kita lanjutkan, Masya Allah, jamaah. Luar biasa pembahasan kita. Ustadz Syam, Afwan nih, kita akan melanjutkan pembahasannya. Aku pengen nanya, apakah ada kisah di zaman Nabi ketika ruku dan kedahsyatannya nih Ustadz? Yang tadi diceritakan Habib, Sayyidina Ali telat. Gimana ceritanya? Gimana makanya Ustadz Syam deh boleh deh. Kita dulu biar Ustadz Syam melanjutkan. Masya Allah, tafadhol guru, silakan. Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyhur kisah ini. Ya, walaupun kisah ini ada terjadi banyak perdebatan di antara muhaddisin, para ahli hadis, namun kita bisa mengambil daripada akhlak ya yang terdapat dalam kisah ini, bahwasanya ternyata Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, benar-benar kasih sayang bagi semesta alam. Bukan hanya sholat itu untuk kepentingan hubungan manusia terhadap Tuhannya, tapi sholat itu ternyata di dalamnya ada hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Bukankah ketika kita sholat kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kita mendoakan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian ketika kita memberi salam Assalamualaikum, kita mendoakan orang yang ada di sekitar kita. Setelah sholat kita bersalaman, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi masjid tempat berkumpul, tempat bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah juga. Termasuk diantaranya kisah yang populer yang sering kita dengarkan, bahwa pernah suatu ketika penasaran para sahabat terjadi karena Rasulullah dalam keadaan ruku yang sangat lama. Maka para sahabat bertanya-tanya dalam hatinya, ini kok lama banget, subhanallah. Di sisi lain ada seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda, sekaligus menantu Nabi, sekaligus daripada sepupu baginda Nabi SAW, sekaligus orang yang sangat mulia, karramallahu wajhah. Beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda, termasuk orang paling mulia di antara selain Nabi, subhanallah. Jadi ketika Sayyidina Ali sedang berjalan menuju masjid, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sangat tidak mau ketinggalan satu rakaat pun. Akhirnya Sayyidina Ali bergegas menuju masjid karena mungkin ada keadaan yang membuatnya terlambat pada saat itu. Namun ketika beliau berjalan, ada seorang tua renta yang berjalan di hadapannya. Beliau tidak mau mendahului orang tua ini karena menjaga adab dan akhlaknya. Dia khawatir ketika mendahuluinya dia tersinggung atau apapun itu. Lihat bagaimana Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Lalu akhirnya ketika sampai di masjid, ternyata subhanallah Rasulullah SAW masih dalam keadaan ruku. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda tidak sempat untuk yang namanya masbuk. Dan apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Ali berada di belakang orang tua tadi, yang lebih mengherankan lagi, orang tua ini tidak mampir sholat. Karena ternyata dia adalah ahlul kitab, dia adalah seorang Yahudi. Subhanallah, bahkan seorang non-muslim pun dihormati sebegitunya. Padahal ini hendaknya mau melaksanakan sholat. Sebaliknya, banyak di antara kita di zaman sekarang datang dari masjid, habis sholat jamaah, pulangnya langsung memarahi istrinya. Pergi sholat di masjid, pulangnya langsung memarahi anak-anaknya. Pergi sholat di masjid, pulangnya menzolimi tetangganya. Subhanallah. Padahal sholat itu dalam Al-Quran disebutkan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, para sahabat Nabi SAW saking menikmati rukuknya, mereka mengatakan kepada sahabat yang lain, kami kalau sedang terluka dalam peperangan, lalu ada anggota tubuh kami yang harus dipotong karena luka tersebut khawatir infeksi, maka kami memintanya memotongnya pada saat kami ruku, pada saat kami sujud, pada saat kami sholat. Kenapa? Karena pada saat kami sholat kami tidak merasakan apa-apa. Subhanallah, wallahu ta'ala ala. Masya Allah, berarti itu tandanya kalau misal khusyuknya sholat itu kita bisa fokus terhadap sholatnya gitu ya. Betul. Dan ada impactnya setelah kita sholat itu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang gitu lebih ya. baik. Setelah sholat jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Jadi khusyuknya itu bukan hanya pada saat udah mulai takbir, khusyuknya pada saat berangkat ke masjid udah khusyuk, pulang ke masjid masih khusyuk. Masya gitu. Allah. Impactnya bagus. Jadi anak juga pas begitu ngelihat orang tuanya pulang dari masjid tuh, kok papa kalau pulang dari masjid adem gitu ya, nggak jadi marah-marah. Jadinya anak juga tahu. Anaknya, aduh udah pulang lagi. Iya, jadi nggak ada perubahan setelah sholat. Masya Allah. Ustadz Syam, Masya Allah, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah.
Baik jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai rahasia kedahsyatan ruku ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, waktu itu aku kan sholat berjamaah di masjid. Terus aku ngelihat yang sholatnya itu ada yang nggak pakai ruku. Nah itu kira-kira apa ya, sholat apa namanya kok nggak pakai ruku? Jadi abis ini langsung sujud gitu. Oke, Nah ini gimana nih Ustadz? saya bahas ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah, satu hal buat kita sangat menarik. Jadi kita mengklarifikasi sesuatu yang mungkin pada kaget. Kok kemarin saya salat di masjid itu tiba-tiba tidak ada rukunya langsung sujud. Iya. Izin saya sampaikan, itu adalah sujud tilawah. Oh. Sujud tilawah itu ketika membaca ayat-ayat sajadah yang memerintahkan untuk sujud, pada saat baca Quran tiba-tiba dapat surah bacaan as-sajadah ada 15 ayat, langsung sujud. Oh. Langsung sujud. Kemudian naik kembali lagi. Jadi bukan gerakannya yang aneh, tidak. Sebenarnya kalau kita ngaji juga walaupun di luar salat, pada saat dapat perintah sujud, yang simpang Quran, sujud. langsung sujud. Biasanya itu ada gambar-gambar masjid itu di Quran. Ada. Contoh Ustaz. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lana nasiyatin kadzibatin khatiya falyatu nadiyu sanatu zabaniya kalla la tu'tihu wasjud waqtarib. Langsung sujud. Maksud waqtarib. Pada saat itu langsung sujud. Terdapat juga di surah Al-Alaq ya. Ada juga itu. Jadi ada banyak sebenarnya kalau kita, dan alhamdulillah biasanya surah As-Sajadah digunakan di waktu subuh. Subuh apa? Subuh Jumat. Biasanya subuh Jumat kita menggunakan surah As-Sajadah untuk sholat, kemudian memperlihatkan bagaimana itu kalau kita sujud, pada saat baca Quran sujud, itu nangis iblis, nangis setan. Itu bagusnya. Mohon maaf tanpa mengurangi dari mimbar Islam Tinda ini, bukan berarti kami lebih pintar. Yang jelas ketika kita mendapatkan surah As-Sajadah, sebaiknya sujud tilawah. Dan ada baiknya imam, supaya tidak kacau jamaah, itu diumumkan. Iya, Alhamdulillah kemarin kita dapat di Masjid Nabawi. Iya. Di Masjid Nabawi, Iya. kan langsung sujud. Wah, panik semua jamaah. Yang kita surah saja, perintah surah saja dia dibaca, langsung kita sujud. Nah, dari sinilah kita harus mendapat pembelajaran. Sebaiknya pengurus mengatakan atau imam berkata, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar ada sajadah ya kita baca. Jadi jangan lupa sujud ya. Jadi namanya sujud tilawah. Coba kita perhatikan. Ya. Tadi jadi tetap rakatnya cuma 2. Karena hitungan rakatnya adalah pada saat ruku. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surah saja langsung Sujud waqtarib. Langsung sujud. Allahu Akbar. Ya, langsung sujud. Naik lagi. Allah. Langsung naik. Oh langsung naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti ini tetap 1 rakaat. Oh. Tetap 1 rakaat. Tetap 1. Tetap 1 rakaat. Jadi sebenarnya dia lagi baca Quran, melanjutkan bacaan Qurannya. Jangan lagi baca Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah sudah. Iya, sudah selesai. Kan ini baca surat kan. Surat. Yang ada perintah sujud langsung sujud baru balik kembali. Ini lanjutkan lagi baca suratnya, nanti ruku lagi. Ruku lagi. Oh, Masya Baru Allah. ruku baru terhitung. Alhamdulillah aku nggak bingung lagi sekarang. Jadi tahu. Ustadz kenapa nggak ngasih tahu dari kemarin? Bagaimana kita langsung salat? Masa saya berkata, sujud? Nggak mungkin kan? Iya. Tapi diiniin aja karena memang sunnah di Sunnah. subuh Nah, ini Jumat. hukumnya subuh Jumat itu memang sunnah sujud gitu. tilawah. Jadi kalau kita selalu siap siaga aja. Kalau lagi di Mekah, di Madinah, di Makassar. Iya juga. Di Makassar hampir semua masjid. Kalau di sini Masya masih Allah. tidak terlalu banyak, tapi itu sunnah. Nah, Kalau di Makassar Masya Allah. kami lakukan pasti itu. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih guru-guruku. Nambah ilmu baru nih di pagi hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jamaah Islami Tinda dirahmati Allah, alhamdulillah. Sekarang sudah banyak juga nih pertanyaan yang ngantri yang pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya ya Ustadz. Baik. Tahun lalu saya pernah nih sholat tarawih di salah satu musola, terus malah cepet-cepet sholatnya, apalagi rukunya. Apakah sebaiknya kita mengikuti sholat yang kayak gitu Ustadz, atau malah dosa? Tausiahnya langsung aja nih dijawab oleh tausiah Habib Usman. Silakan. Silakan. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tinggalin aja yang kayak gitu. Kenapa? Karena ingat, taraweh belum tentu Anda bisa ketemu lagi taraweh yang akan datang. Berlama-lama berhadapan kepada Allah lebih mulia daripada Anda berlama-lama dengan handphone Anda. Subhanallah. Kenapa? Karena belum tentu Anda bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sebaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya hari, di mana hari tersebut adalah hari Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Malam tersebut malam Ramadan yang pahalanya tiada tara. Banyak kita temuin di tempat-tempat di mana dia sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ini bacaan yang terburu-buru, ya kan? Bacaan khusyuk, tenang, mau kemana? Ya kan? Abis makan udah, ngapa-ngapain juga udah, panjang waktu malamnya. Bahkan sholat mereka, para sahabat, sampai mereka ada yang 38 rakaat, 36 rakaat, dan lain sebagainya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, macam-macam. Tujuan apa? Mereka menghadap kepada Allah. Jangan kalian, ya kan, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Ingat, belum tentu kita bertemu lagi tarawih tahun yang akan datang. Salat yang khusyuk, yang benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Anda malas baca, Anda cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat cuman 5 menit, 4 menit, tarawih ada yang 7 menit bahkan. Ada yang berapa menit? Subhanallah. Kenapa? Karena salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Anda besok meninggal, Anda nggak ketemu lagi besok hari Ramadan lagi. Boleh jadi Anda ini Ramadan terakhir. Anda mau buru-buru, gimana ceritanya? Anda ketemu pejabat, Anda lama-lama nggak jadi masalah. Anda ketemu sama pengusaha, Anda senang berlama-lama dengannya. Anda ketemu orang yang Anda cintain, ya kan, wanita yang Anda cintai, Anda senang lama-lama. Dan berharap lama-lama nggak jadi masalah. Tapi Anda berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda, yang menghidupkan Anda, yang membuat Anda bisa melihat, yang bisa Anda berjalan, yang bisa Anda megang sesuatu, yang Anda bisa berpikir dan lain sebagainya. Ini ciptaan Allah. Ini lebih mahal dari segala-galanya. Kalau misalkan saya tanya sama Kang Mikdad, ya kan? Pilih mana? Saya kasih duit 100 miliar atau besok pagi Kang Mikdad kakinya nggak bisa jalan? Waduh. 100 miliar dengan 100 miliar kaki tidak jalan. Suruh milih salah satu. Waduh. Ya kan? Pasti milihnya apa? Milihnya bisa jalan. Bisa jalan. Berarti kaki Anda atau tangan kita ini lebih mahal dari 100 miliar. Anggap aja tidur kita ini satu malam 100 miliar. Bahkan tidur kita ini tidak ternilai harganya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah tertinggi. Banyak di antara kita, mereka menghadap kepada Allah tidak beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga apa? Mereka meninggalkan salat. Mereka salat yang salah-salah. Padahal alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Salat yang benar adalah yang khusyuk, bahkan dia yakin besok akan berpulang ke rahmatullah dan berhadapan berjumpa dengan Allah. Subhanallah, terima kasih Habib penjelasannya. Ya, alhamdulillah jamaah, nanti tentunya kita akan kasih kesempatan lagi buat jamaah. Insya Allah nanti ada pertanyaan lagi yang akan dibacakan oleh guru-guru kita.